Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri, NPM 200401014, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Operasional yang diberikan oleh Ibu Dian. Langsung saja, pertanyaan pertama mengenai perbedaan barang dan jasa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari barang dan jasa. Barang merupakan produk yang wujudnya itu bisa dilihat, dirasa, dan disentuh. Sementara jasa merupakan kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya. Dan jasa tidak dapat dilihat wujudnya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya yang ditawarkan kepada konsumen seperti contoh dari jasa itu kayak salon, JNE Express, guru, dokter, dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan barang dan jasa, di mana barang itu produknya memiliki wujud, yang kedua produknya dapat dimiliki dan dapat dijual kembali, yang ketiga produknya dapat disimpan atau dipegang, kemudian produk dapat diangkut, produksi dapat dikonsumsi terpisah, dan untuk barang itu penjualan dan produksi terpisah, mutu dapat diukur dengan mudah. Sementara untuk jasa, produknya itu tidak memiliki wujud, produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali, dan umumnya produk tidak bisa disimpan, dan produksi serta konsumsi terjadi secara simultan, dan mutu sulit diukur. Pertanyaan yang kedua mengenai 6 alasan operasi bisnis domestik kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Ada 6 alasan. Alasan yang pertama, mengurangi biaya. Nah, banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Lokasi di tempat asing dengan upah lebih rendah dapat membantu menurunkan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Alasan yang kedua, memperbaiki rantai pasokan. Nah, rantai pasokan atau supply chain biasanya dapat diperbaiki dengan memanfaatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Sumber daya ini boleh jadi merupakan keahlian, pekerja, atau bahan baku. Nah, alasan yang ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang itu dapat diukur, kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis yang berbeda dengan negara lain. Alasan yang keempat, memahami pasar. Nah, karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain, tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Alasan yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Nah, pembelajaran tidak dapat dilakukan dalam keterasingan. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka dan selalu mengembangkan ide-ide baru. Alasan yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Nah, organisasi global ini dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak dan lebih baik. Pertanyaan yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Ada empat faktor. Faktor yang pertama itu manajer atau pimpinan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh manajer atau pimpinan mempengaruhi dalam beberapa hal seperti aturan-aturan, kebijakan dalam perusahaan, prosedur, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, dan lain-lain. Faktor yang kedua, tingkah laku karyawan. Nah, tingkah laku karyawan ini mempengaruhi melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Di dalam tingkah laku karyawan ini, komunikasi karyawan memainkan bagian penting karena cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat kesuksesan atau gagalnya hubungan antar manusia. Alasan yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Faktor yang keempat yaitu faktor eksternal organisasi. Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi pada organisasi tersebut.
di mana keadaan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi organisasi. Keadaan ekonomi adalah faktor utamanya. Soal yang keempat mengenai 3 fungsi yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi dalam manajemen operasional. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi pemasaran atau marketing function. Nah, ini berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi produksi atau operasi, operation function, berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan 3 fungsi ini, baik fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi produk. Soal yang kelima mengenai langkah-langkah pengendalian bahan baku. Langkah yang pertama, pada setiap produk yang akan dibuat, personel terkait menentukan rute untuk setiap produk. Nah, rute ini merupakan urutan operasional yang harus dilakukan serta menentukan daftar bahan baku yang dibutuhkan pada saat proses produksi. Nah, langkah yang kedua, menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku. Langkah yang ketiga, bukti permintaan pembelian kepada supplier yang mencantumkan jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Langkah yang keempat, pesanan pembelian adalah kontrak atas jumlah yang harus dikirimkan. Langkah yang kelima, laporan penerimaan menyatakan bahwa jumlah yang diterima sesuai serta melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu. Langkah yang keenam, bukti penerimaan bahan baku memberikan wewenang bagi personel di dalam gudang untuk mengirimkan bahan baku dengan jenis dan jumlah tertentu ke departemen tertentu pada waktu tertentu pula. Nah, langkah yang ketujuh, kartu catatan bahan baku mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan baku dan digunakan sebagai catatan persediaan virtual. Baiklah, inilah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.